Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kalau baca Rabbi shrah li, jangan amin, yang dapat saya doa, ikutin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah detik ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan berapa hari, Pak? 19 hari ya, Pak Haji. Puasa yang sudah kita lakukan 20 ya? 20 lupa saya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini Mas materinya. Maaf, saya mohon ridhonya ya. 7 menit paling 10 menit, 15 menit. Ya. Temanya ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini populer di sini. Setiap bulan puasa itu pasti disampaikan oleh para ustaz. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surga sudah rindu, itu menunggu kita menjemput meninggal maksudnya. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar membaca, gemar memahami dan mempraktekkan. Ini dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa, kalau kita baca Quran, namanya Quran ada pesan untuk kita, kita harus tahu apa isinya. Apa yang kita baca, kita harus tahu pesannya apa itu. Pahami. Bagaimana mungkin kita bisa tahu pesannya kalau kita nggak tahu isinya, kandungannya. Quran dijadikan olehnya orang yang dirindukan surga sebagai pedoman hidup, petunjuk, referensi hidupnya, rujukan hidupnya. Tiap hari gak jauh dari Quran. Ini orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirindukan surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dah tuh. Gak semua orang bisa. Berat itu. Sehingga ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian ta'allumal Qur'an, pelajari Al-Quran. Setelah dipelajari, wa'allamahu, mengajarkannya kepada anak kita. Jangan sampai anak kita
cucu kita buta dengan Quran. Subhanallah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sehingga dalam surat Al-Hasyr ayat 21, ini luar biasa Quran itu. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Ini Allah nih berfirman, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah. Kenapa? Disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Al-Quran ini, penuh barokah. Coba praktekkan. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran, tambahin dah, pahami isinya, insya Allah hidupnya barokah itu. Yakinlah itu. Cuman jangan lupa, sesudah membaca Al-Quran, doa. Ada di doa kekuatannya itu. Permintaan kita, ya Allah, jadikan keturunan kami soleh dan soleha. Habis baca Quran gak doa, doa. Baca Quran wasilah kita biar doa kita dikabul. Itu loh. Mau naik tangga ke atas, pakai tangga kan. Tangga itu wasilah kita baca Quran. Setelah baca Quran, doa sama Allah, minta sama Allah. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua siapa? Orang yang dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, hafizil lisan. Orang yang menjaga ucapannya, perkataannya, omongannya tidak menyakiti orang lain. Menjaga benar lisannya itu, tidak sampai menyakiti orang, mencela orang, merendahkan orang, apalagi summa na'udzubillah min dzalik, mengajak orang untuk benci dengan seseorang. Ya Allah. Makanya kelihatan orang ahli surga itu omongannya itu, ucapannya, perkataannya lembut, bikin orang damai. Ini Rasulullah nih, orang seperti ini dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebaikan bisikan. Kalau bisikan itu biasa lisan. Illa, kecuali bisikan man amaro bisodakotin, menyuruh orang bersodakoh. Itu kebaikan tuh, ucapan kebaikan. Terus apa lagi? Au ma'rufin, ucapannya, perkataannya, omongannya selalu mengajak pada kebaikan, tidak pernah mengajak orang benci sama seseorang. Apalagi mencela, merendahkan, ya Allah. Yang terakhir kata Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan yang kayak apa? Au islahim bainan nas, perbaikan sesama. Apa maksudnya? Kedamaian, kenyamanan, tidak provokatif, mendamaikan, tidak mengundang kebencian. Kelihatan dah ahli surga itu.
lisannya dilihat. Kalau ada orang nih, maaf, senangnya mencela, menyudutkan orang, merendahkan, udah, itu bukan ahli surga itu. Ahli ibadah itu ada yang salah ibadahnya, itu harus dikoreksi ibadahnya. Ibadah itu harusnya membentuk pribadi hati yang penuh damai, mendamaikan. Oleh ibadah dia udah dikoreksi ibadahnya itu. Ada yang salah kayak gitu. Kenapa salah? Mungkin di waktu sholat dia khusyuk. Ya Bang Udin, sholat pikirannya kemana-mana Bang Udin, ke pasar. Para jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada satu hadis Nabi yang populer juga. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau benar-benar nih kata Rasulullah, "Falyaqul khairan." Pasti ucapannya khairan, penuh kebaikan. Kata Rasulullah, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, kebaikan, auliyasmut, diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti orang yang falyukrim jarah, memuliakan tetangganya, tidak pernah menyinggung, tidak pernah memanasi, tidak pernah mencela, tidak pernah merendahkan tetangganya. Ini Rasulullah, populer nih hadis ini. Makanya maaf, kalau ada tetangga sirik sama kita, sudah ketahuan itu. Kita doain kalau ada tetangga seperti itu, mudah-mudahan Allah berhidayah. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan dari akhir, itu pasti orangnya itu memuliakan tamu. Makanya kalau datang tamu, udah temuin. Mau hutang, udah temuin aja dulu. Falyukrim dhaifah, muliakan tamu. Sehingga dalam surat Qaf ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Ayat ini, ingat ya ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu," tiada suatu ucapan pun, min qaulin, yang diucapkan, yang diomongkan, illa ladaihi raqibun atidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hati-hati, lisan dijaga benar, apalagi bulan puasa ini. Saya sering ngomong, banyak orang puasa, kata Rasulullah itu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Yang puasa perutnya aja, mulutnya enggak. Puasanya lah orang, gibahin orang, pahalanya yang batal, puasanya enggak. Qaf ayat 18. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga siapa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa mut'imul ji'an, memberi makan sesama. Kalau kita mampu berlebih secara ekonomi, ayo bulan puasa ini ajak tuh orang-orang yang kesusahan makan, fakir. Kalau kita nggak punya, ya Allah juga tahu kita nggak punya, nggak bisa nolong, kan gitu. Ini yang berlebih, yang ekonominya berlebih, kesempatan ini bulan puasa. Kenapa? Kalau orang gemar membantu orang, memberi makan orang yang kesusahan makan, itu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya kutip
dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Banten itu cerita nih. Kata beliau, itu Nabi Ibrahim kenapa diangkat Khalilullah? Ini kata beliau nih, saya ngutip saja. Itu Nabi Ibrahim diangkat Khalilullah, kekasih Allah. Itu Nabi Ibrahim mengaku tidak makan sore dan makan pagi kecuali bersama tamu. Bahkan Nabi Ibrahim menempuh perjalanan sejauh 1 mil atau 2 mil sekedar mencari orang untuk menemaninya makan. Luar biasa. Kalau orang itu tangannya tuh ringan, bantu orang yang kesusahan, kesulitan, memberi makan orang yang kelaparan. Wah, luar biasa itu. Ahli surga itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 12, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Tahukah kamu jalan mendaki itu?" Memang memberi makan orang itu susah itu. Enggak semua orang bisa. Belum tentu orang yang ekonominya lebih membantu orang yang kesulitan, belum tentu. Makanya Allah menyatakan, tahukah kamu apakah kiranya jalannya mendaki dan sukar itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah memberi makan pada hari kelaparan. Banyak orang kelaparan, dia dengan ringan tangan membantunya. Itu jalan mendaki itu. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Maun dan populer di antara yang diklaim oleh Allah punya agama tapi pendusta agama, membohongi agamanya. Siapa mereka? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, enggak menganjurin, itu sudah kena itu klaim pendusta agama. Apalagi gak pernah memberi makan orang miskin. Wala yahuddu, tidak menganjurkan doang, itu sudah kena klaim nih. Makanya luar biasa, kalaupun tidak mampu memberi, bahasa kita nih, mintalah proposal buat anak yatim yang kesulitan ekonomi. Itu loh maksudnya. Luar biasa orang itu. Berjiwa sosial, dia cari dana ke sana ke sini. Untuk apa memberi makan orang-orang yang miskin? Jangan sampai kita kemudian diklaim oleh Allah pendusta agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya dan ia tahu itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Makanya hati-hati itu. Orang yang kaya itu memang agak sulit itu. Ketika lupa di sampingnya ada tetangga kesulitan, dia lupa, nggak tahu. Hati-hati nih kena hadis ini. Tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah, orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya padahal ia tahu. Kemudian dari Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Abu Zar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Kita kalau mampu, kalau berlebih, tengok kanan kiri, ada nggak tetangga yang kesusahan, kesulitan, mungkin gak makan, khawatir. Kita ibadah rajin, Allah nyatakan yukadzibu bidin, bohong punya agama, bohong. Kamu nggak sensitif dengan lingkungan sekitar. Lihat itu, ada orang kesulitan, khawatir seperti itu. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terakhir apa? Siapa yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Wasaimu fi syahri Ramadan. Kita nih bulan ini alhamdulillah kita ditakdirkan sampai puasa ke-20. Bersyukur ya Allah.
Gak semua orang nih sampai masuk bulan Ramadan mau puasa, gak, kecuali kalau dia ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ringan berpuasa. Banyak orang gak berpuasa, padahal Allah sudah takdirkan dia masuk bulan Ramadan. Apa sesungguhnya sih tujuan Allah menyuruh kita berpuasa? Kita sudah sama-sama tahu, membentuk takwa. Sekedar untuk ukuran kita, orang takwa itu apa? Yang tadinya kikir, pelit, jadi dermawan. Setelah puasa ini kita jadi dermawan, suka memberi. Yang kedua, manusia yang tidak mudah dikuasai amarahnya, gak gampang emosional. Coba nanti dilihat setelah puasa ini 20 ini ada nggak perubahan? Sebelum puasa marah-marah melulu, emosi melulu. Setelah 20 hari puasa jarang emosi. Berarti tanda puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga adalah apa? Membentuk orang yang berjiwa pemaaf. Takwa itu, orang takwa itu pemaaf, tidak pendendam. Kemudian yang keempat, menjaga diri dari kemaksiatan, selalu berbuat kebaikan, gak mau tuh berbuat kemaksiatan. Kemudian yang kelima, jadi penyabar. Makanya luar biasa, kalau habis puasa ini sebulan, coba lihat itu, ada perubahan gak? Emosinya, pelitnya masih enggak, sabarnya gimana, naik enggak? Makanya kalau masih utuh seperti sebelum puasa, emosional, tidak penyabar, masih pelit, aduh, berarti puasanya itu sekedar mengukuhkan kewajiban saja, jangan-jangan pahalanya enggak ada. Terakhir, orang takwa itu namanya manusia, berbuat salah, berbuat dosa. Namun kata Allah, orang yang takwa itu cepat langsung menyadari kesalahannya dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertera dalam surat Ali Imran 134, 135 dan Al-Baqarah 177. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang didudukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kepanjangan, mohon maaf barangkali ada kata yang menyinggung, kami pribadi mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.